Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak bapak sekalian? Sehat Pak. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah sehat ya nak ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tidak selalu bapak ingatkan bahwa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan karena masa pandemi ini. Tidak bosannya Bapak mengingatkan selalu menggunakan protokol kesehatan yaitu dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu sehat, terhindar dari wabah COVID-19. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pembelajaran kita lanjutkan dengan membaca doa. Karena hari ini di kelas kita yang pertama kali masuk adalah Rafael Sihombing. Silakan Rafael memimpin pembacaan doa. Silakan. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Rafael telah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Jadi nanti dalam menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku ini, jadi kalian tidak perlu membuka mic, cukup menyanyikan dengan hikmat. Karena kamera kita menyala, jadi nanti semua aktivitas kita semuanya bisa Bapak lihat. Dan di situ Bapak akan menilai bagaimana dalam pelaksanaan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ini Bapak akan membagikan layar. Nyanyikan dengan baik.
Baik anak bapak, terima kasih sudah menyanyikan lagu Tanah Airku dengan baik. Di sini bapak ingin bertanya, siapa yang bisa memberitahukan kepada bapak apa isi dari nyanyian tadi, nak? Apa makna atau nilai-nilai yang ada dalam nyanyi tersebut? Silahkan buka kameranya, buka mic-nya juga. Ayo, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam lagu Tanah Airku tadi? Silahkan. Dibuka mic-nya, nak. Buka mic-nya. Contohnya nih bapak berikan. Jadi dari penggalan kata tadi disampaikan bahwa walaupun saya pergi jauh, tanah airku tidak akan kulupakan. Berarti ada cinta tanah air. Ayo, siapa lagi yang berani? Bapak sudah ngasih kata kuncinya tadi. Buka kamera apanya, nak? Buka ininya, buka mic-nya. Silahkan. Ayo. Bapak sudah memancing tadi. Sudah Bapak pancing bahwa dari kata-kata tadi sudah ada kata kuncinya cinta tanah air. Ayo. Kalau nyanyi tadi terdengar enggak, nak, kira-kira? Saya Pak Afiza. Silakan jawab Afiza. Mana Afiza? Tentang seorang anak yang merantau atau Mm-mm. pergi bekerja atau sekolah ke luar negeri atau ke luar negara, tetapi dia nggak pernah lupain tanah airnya atau Indonesia. Bagus sekali. Dia dibuka dengan Hafiza. Siapa lagi? Ayo. Dia tidak akan melupakan tanah airnya. Luar biasa dari Hafiza. Ada lagi pendapat yang lain? Silahkan. Buka mic-nya, nak. Kata kuncinya tadi walaupun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Dari kalbu. Kalbu itu dari hatinya. Nah, apalagi? Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya selain Hafiza? Jarang ya dengar lagu ini ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi itulah salah satu nyanyi nasional kita, nyanyi lagu-lagu nasional kita. Jadi di mana kita harus meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Kita lahir di Indonesia, kita merupakan warga Indonesia. Jadi kita harus semangat untuk memperjuangkan tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Oke, kita lanjut. Tadi sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Kemudian seperti biasanya kita akan membuat kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama kita adalah satu, menghargai sesama siswa. Yang kedua, satu, berbicara semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Yang kelima, fokus pada sesi belajar. Yang keenam, mematikan mic ketika yang lain berbicara. Baik, kita lanjutkan.
Setelah membuat kesepakatan bersama, Bapak akan bertanya kepada anak Bapak sekalian, siapa yang berani menjawab apa materi yang sudah kamu pelajari di pembelajaran kedua kemarin, di hari kedua kemarin. Ayo, buka mic-nya. Ya, Pak. Siapa saya? Muhammad Alif, Pak. Muhammad Alif. Oke, kita belajar apa kemarin, Alif? Tentang mencangkok tumbuhan. Yang kedua kemarin. Yang kedua, Yang ada tugu. Tugu apa kemarin? Ayo. Ada yang bisa membantu Alif? Membuat apa kita kemarin dalam pembelajaran yang kedua? tubuh di Riau, Pak. Iya, apa Alif? Saya Pak Hafiza. Tubuh di Riau. Oke, Tugu di Riau. Bagus, Bapak terima dulu. Bagus, terima kasih Alif. Selanjutnya siapa lagi selain Alif? Saya Pak Hafiza. Hafiza, silakan Hafiza. Membentuk lilin. Membentuk? Plastisin. Iya, plastisin tuh membentuk apa itu kemarin? Membuat apa kemarin, Nak? Hewan. Malika. Oke, terima kasih Hafiza. Coba Malika, lengkapi kata-kata Hafiza tadi Malika, silakan. Cara membuat patung dari plastisin. Iya, jadi terima kasih Malika. Jadi pembelajaran kita kemarin adalah membuat patung dari plastisin. Terima kasih Malika, terima kasih Hafiza, dan terima kasih Alif sudah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Oke, Bapak akan bertanya lagi. Coba ceritakan apa yang kamu pahami dari pembelajaran yang kemarin. Silahkan. Ayo. Membuat patungnya bagaimana kemarin? Apa bahannya? Dan apa tekniknya kemarin? Silakan dibuka kamera mic-nya. Saya Pak Aswad Desta. Oke, Aswad. Silakan Aswad. Teknik membuksir, Pak. Betul sekali. Jadi membuat patung tadi menggunakan teknik membutsir. Terima kasih Aswad. Jadi nanti ini nama-nama yang Bapak catat akan mendapatkan nilai lebih ya Nak ya. Jadi Bapak harapkan tadi berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Terima kasih Aswad sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan mempelajari tentang ini dia. Pelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita belajar IPA hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pertama, setelah mengamati gambar perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu menetapkan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Nah, jadi nanti ada gambar perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, setelah mengamati tayangan video cara mencangkok tumbuhan, siswa mampu membuat laporan pengamatan mencangkok tumbuhan dengan benar. Nah, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Siapa yang tahu gambar apa ini? Nah, ada gambar apa nomor 1 ini? Bebas jawabannya, silakan. Dibuka mic-nya. Ayo. Ada gambar apa di gambar nomor 1? Ada hewan lalat. Kemudian apa lagi? Ayo. Silakan dibuka mic-nya, Nak. Walaupun salah tidak apa-apa, yang penting Bapak beri nilai nanti nih yang menjawab.
Saya, Pak. Siapa sayanya? Rafael, Pak. Oke, Rafael, apa itu gambar nomor 1, Nak? Ada daun, ada Mm-mm. tumbuhan, Iya. dan lain. Iya, bagus. Ada daun, ada tumbuhan. Ada hewan apa tuh di nomor 1 itu Rafael? Nampak di layarnya, Nak? Nampak, Pak. Apa ini? Lalat. Oke, lalat. Bagus. Selanjutnya gambar nomor 2 selain Rafael, silakan. Ada gambar apa ini, Nak? Saya, Pak, M. Kodri. M. Kodri. Ya, Bapak catat dulu namanya. Oke, itu gambar apa itu, Nak? Gambar orang sedang mencangkok tanaman, Pak. Gambar orang sedang mencangkok Mencangkok tanaman. Bagus. Terima kasih, Kodri. Gambar ketiga lagi. Siapa yang berani? Saya Pak, Muhammad Abdul Hakim Pak. Pertama tadi siapa sebelum Habil? Saya Pak Raihan Pak. Oke, coba M. Raihan. Mengelupas kulit pada tumbuhan. Oke, gambarnya orang sedang mengelupas kulit pada tumbuhan. Bagus. Siapa lagi selain M. Raihan? Mau Habil? Silakan Habil. Menguliti apa? Pada batang pisang. Menguliti batang pisang. Itu bukan batang pisang, Nak, tapi menguliti batang boleh. Apa tadi Ya. Bapak bilang tadi, Nak? Menguliti batang. Oke, menguliti batang, bagus. Berarti anak Bapak sekalian sudah dapat informasi awal di sini. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Jadi ada yang kawin, ada yang tidak kawin. Kita perhatikan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Silakan siapa yang mau membaca? Saya Pak Syairah. Oke, Syaira, silakan Syaira baca. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga. Penyerbukan pada tumbuhan dapat terjadi melalui bantuan manusia, hewan, angin, dan air. Oke, terima kasih Syaira. Sama-sama. Oke. Jadi seperti yang digambar nomor 1 tadi, berarti ada penyerbukan dibantu oleh hewan atau lalat. Jadi termasuklah gambar yang di atas ini, ada gambar kupu-kupu membantu penyerbukan pada tumbuhan. Jadi dia berkembang biak menggunakan perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Perkembang vegetatif ini secara tidak kawin merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa didahului adanya penyerbukan. Jadi tidak ada serbuk sari tadi jatuh ke kepala putik. Dibagi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Silakan siapa yang mau membacakan vegetatif alami 1 spora? Saya Pak, Alif Pak. Alif, silakan Alif. Vegetatif alami. 1. Spora. Spora merupakan alat persebaran atau dispersi. Mirip dengan biji, walaupun berbeda jika ditinjau dari segi anatomi dan evolusi. Contoh, paku, lumut, dan jamur. Oke, terima kasih Alif. Alif, Bapak mau bertanya juga nih Alif. Alif sudah pernah lihat tumbuhan paku? Belum Pak. Belum? Coba Bapak tanya, Alif pernah makan ketupat gulai paku nggak? Sayur paku? Belum juga? Pernah Pak, tapi nggak sering kali. Iya, nanti tanya sama mamanya, Ma, yang mana tumbuhan paku tuh, Ma? Atau nanti di browsing di Google ya, Nak ya. Ya Pak. Oke, takutnya nanti Alif kira nanti paku yang untuk bahan bangunan. Nah, itu lebih bahaya nanti. Oke, Alif, terima kasih Alif. Sama-sama Pak. Selanjutnya Tunas Adventif, silakan yang membacakan, sebut namanya. Buka Saya, mic-nya. Pak. Saya, Pak. M. Kodri.
Rafael, Pak. Selain Rafael, ayo yang lain lagi. Saya Pak Muhammad Hakim, Pak. Muhammad. Pak M. Habil Hakim. Silakan Habil. Vegetatif alami. 2. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu pada tumbuhan seperti tunas yang tumbuh pada akar atau daunnya. Contoh, sukun, cocor bebek, dan cemara. Oke, terima kasih. Nah, itu ada gambar dari cocor bebek. Jadi berkembang biak tidak menggunakan penyerbukan, tidak ada serbuk sari dan kepala putih. Jadi dia tumbuh di ujung-ujung daunnya sehingga tumbuh akarnya dan langsung tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya sudah Habil, terima kasih Habil. Sama Pak. Selanjutnya yang vegetatif alami umbi batang, silahkan siapa yang mau bacakan? Saya, Pak Malika. Malika sudah, selain Malika lagi. Saya, Pak M. Kodri. Kodri sudah. Saya Fiza. Hafizah, oke Hafizah belum ada yang baca. Silakan Hafizah. Umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh, kentang, bengkuang, gadung, dan ubi jalar. Oke, Hafizah sudah pernah makan kentang? Udah. Oke, jadi kentang itu termasuk umbi batang ya nak. Oke. Terima kasih Hafizah. Selanjutnya siapa yang mau membacakan umbi lapis? Saya Pak. Siapa saya? Raihan Andrian Pak. Raihan ditahan dulu. Coba yang lain dulu. Bapak mau minta. Sarlen mana Sarlen? Sarlen. Nah, bisa baca? Jasmine. Iya silakan nak. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari beberapa tumpukan atau pangkal daun yang tersusun dalam format ronset. Contoh, tulip, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bangkut. Terima kasih Sarlen. Sama-sama, Pak. Iya, jadi kalau misalkan nanti mama, bunda, ibu, tante yang ada di rumah sedang masak, silahkan lihat ketika mamanya mengupas bawang atau memotong bawang. Pasti nanti akan nampak lapisan-lapisan pada bawang merah kah, bawang putih kah, atau bawang bombay. Nampak di situ merupakan umbi lapis. Selanjutnya, akar tinggal atau rizoma, silahkan siapa yang mau membacakan? Anissa Nazmi masih di sini? Anissa Nazmi. Dengar suara Bapak nak? Dengar. Oke, silahkan bacakan akar tinggal atau rizoma. Vegetatif alami. 6. Akar tinggal rizoma. Rizoma sebagai modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh secara menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh, lengkuas, jahe, dan kunyit. Oke, terima kasih Anissa Nazmi. Jadi anak-anak Bapak sekalian, akar tinggal ini bagaimana cara menanamnya? Ia dengan cara meletakkan atau menimbun akar tinggalnya atau akarnya tadi berbentuk akar di dalam tanah sehingga nanti tumbuhlah akar dan tunasnya. Contohnya apa Pak? Lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya geragi, silakan yang mau membaca. Semua sudah pernah baca ya, silakan nak. Saya Pak Aswad. Nah, silakan Aswad. Vegetatif alami. 7. Geragi. Geragi umumnya berbuku-buku dan beruas-ruas yang akan muncul tunas-tunas menjadi tanaman baru. Contoh, pegagan, eceng gondok, rumput toki, dan stroberi. Oke, terima kasih Aswad. Nah, jadi ini seperti menjalar dia nak. Jadi dari tumbuhan awal lalu dia menjalar menjadi tumbuhan baru
Contohnya ada stroberi, eceng gondok. Di sini siapa yang tahu eceng gondok, Nak? Silakan buka mic-nya. Ada yang tahu eceng gondok? Tidak ada ya? Saya Pak M. Kodri. Kodri, di dekat Sungai Sahil ada eceng gondok enggak, Kodri? Ada Pak. Ada ya. Jadi eceng gondok ini biasa tumbuh di pinggiran sungai. Jadi mungkin anak bapak sekalian jauh dari sungai, jadi tidak tahu atau tidak pernah melihat eceng gondok. Nanti kalau dekat sungai atau misalkan tidak pernah melihat di sungai, coba sekali-sekali browsing di Google eceng gondok. Nah, gitu. Jadi itu menggunakan geragih atau menyebar dia. Selanjutnya vegetatif buatan. Yuk, siapa mau membacakan? Alif, Pak. M. Alif. Silakan M. Alif. M. Alif. Vegetatif buatan. Stop dulu Alif, Alif, Alif. Dengar suara Bapak, Nak? Dengar, Pak. Bukan vegatif tapi vegetatif buatan. Silakan, Nak. Vegetatif buatan. 1. Sitek. Sitek Stop dilakukan dulu. dengan cara Stop, bukan sitek tapi setek. Oke? Silakan, Nak. vegetatif buatan. 1. Setek. Setek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu muncul akar baru lebih dahulu. Contoh singkong, tebu, beringin, bambu, sirih, ketala rambat. Terima kasih Alif. Jadi anak-anak bapak sekalian, setek ini merupakan vegetatif buatan, perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh manusia. Contohnya kalau kita mau menanam singkong atau ubi, tebu, bambu, sirih dan lainnya, tinggal memotong bagian batangnya, lalu kita cucukkan di tanah yang subur. Lalu tumbuhlah tanaman tersebut. Itulah namanya setek atau stek. Lanjut, terima kasih Alif. Sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut yang ke, maaf ini Bapak ulang, dijadikan nomor 2 ini. Silakan yang mau membacakan okulasi. Saya Pak. Oke, Malika. Vegetatif buatan. Ya. 2. Okulasi. Okulasi merupakan cara menempelkan potongan kulit pohon yang bermata tunas dari batang lain menjadi tanaman yang baru. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik. Iya, terima kasih Malika. Kembali Bapak ingatkan bahwa vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Contohnya okulasi ini, misalkan ada 2 batang tumbuhan yang berbeda sifatnya. 1 mangga yang manis, 1 lagi mangga yang asam. Di mangga yang manis diambil pucuknya atau tunasnya yang ini dimasukkan atau ditempelkan di mangga yang asam tadi, sehingga muncullah pucuk mangga yang manis. Sedangkan di pucuk atau di batang yang mangga yang asam tadi dipotong atau dipangkas, jadi tumbuhlah tanaman mangga yang manis. Itu merupakan bantuan dari manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah cangkok. Siapa yang ingin membacakan? Saya Pak. Rafael Fiotri. Silakan Rafael. Vegetatif buatan. 2. Cangkok. Cangkok merupakan cara perkembangbiakan dengan membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Cara ini dilakukan biasanya pada tanaman buah-buahan di
kotil, dan berkayu. Contoh, tanaman mangga, jambu air, jeruk, sawo. Oke, terima kasih Rafael. Benar kata Rafael tadi, mencangkok merupakan perkembangbiakan dengan membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Ini ada langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Nah, lalu dikuliti, setelah dikuliti bersih, hilang kambiumnya, lapisan kambium, lalu dibungkus menggunakan tanah. Apabila setelah tumbuh akarnya dipotong dan ditanam ke tanah yang baru, sehingga tumbuhlah tumbuhan baru. Baik anak bapak sekalian, bapak sudah mengirimkan LKPD. LKPD di dalam grup kita. Grup ada lembar kerja peserta didik, yang mana isinya adalah nanti anak bapak sekalian isi nama siswa, kelas, kemudian di sini ada laporan pengamatan mencangkok tanaman melalui video pembelajaran. Yang mana videonya Pak? Oke Bapak, bagikan video pembelajarannya dulu. Siap. Dalam nanti Bapak berikan waktu 20 menit dalam pembuatan laporannya. Anak Bapak sekalian menonton video yang Bapak bagikan. Yang menjadi bintang atau menjadi pemeran dalam video ini merupakan anak murid Bapak atau kakak kelas kalian yang sudah SMP sekarang. Ini adalah pohon belimbing di depan rumah saya. Saya akan mencoba mencangkoknya. Pertama kita pilih. Bapak ulang dari awal. Ini nama abangnya, namanya M. Zervan, Muhammad Zervan. Oke. Bapak akan membagikan layar selama 20 menit. Nanti anak Bapak silakan kerjakan laporan tersebut sesuai dengan video pembelajaran yang Bapak tampilkan ini. Silahkan dimulai. Setelah melupas. Ini adalah pohon belimbing di depan rumah saya. Saya akan mencoba mencangkoknya. Pertama kita pilih batang yang lurus. Sepertinya ini batang yang cocok untuk dicangkok. Kita memilih batang yang lurus, lalu buat melingkar. Anak bapak sekalian, setelah jumpa batang yang lurus dipotong dengan jarak melingkar. Kurang lebih 3-4 cm. Ya, jaraknya 3 atau sampai 4 cm. Dikuliti ya nak, menggunakan pisau yang tajam. Kemudian kita kupas kulit batang belimbingnya. Ya. Dalam penggunaan pisau diusahakan berhati-hati. Kita kikis batangnya untuk menghilangkan kambiumnya. Oke, yang harus dipahami dalam pengikisan itu harus dikikis sampai bersih, sampai tidak ada lapisan-lapisan kulit yang lainnya atau yang disebut dengan kambium. Karena kalau kambiumnya tadi belum habis, belum terkikis dengan bersih, maka bisa jadi nanti tumbuhan tadi tumbuh lagi dia. Tidak jadi cangkokannya tadi. Kulitnya akan menyatu lagi dengan kulit yang di bawah. Karena lapisan kambiumnya tidak bersih. Oke, kita lanjutkan. Dan kita bersihkan pakai tangan juga untuk menghilangkan kambiumnya.
Setelah bersih dari kambium, kita diamkan sebentar. Setelah kita diam. Oke, tadi setelah dibersihkan kambiumnya, didiamkan sebentar sehingga batang tadi menjadi kering, tidak basah lagi. Kita siapkan tanah yang telah diberi pupuk kandang. Lalu sirami dengan air. Lalu kita kepal-kepalkan tanah atau kita padat-padatkan. Siapkan plastik setengah kilo. Lalu kita potong ujungnya. Kita siapkan plastik dan kita masukkan ke batang yang ingin kita cangkok. Lalu kita ikat bagian bawahnya. Nah, jadi itu nak. Jadi dimasukkan plastik tadi, ikat bagian bawahnya supaya tanah tadi tidak jatuh. Sehingga tanah tadi tertahan di dalam bungkus plastik tersebut. Kita lanjut. Kita ikat dengan kencang. Kita lembabkan tanahnya dengan air. Ambil tanahnya. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Ini harus sedikit dibantu agar tanahnya tidak keluar. Jadi diusahakan tanah tadi dipadat-padatkan, tetapi tidak terlalu padat dan tidak terlalu kosong. Biar padat. Nah, Lalu kita ikat lagi bagian atasnya. Sudah sedikit padat, diikat supaya tanah tadi menyentuh kulit yang sudah beda menyentuh batang yang sudah dikuliti tadi. Agar tidak terlalu lembab, kita buat lubang. Setelah selesai, kita biarkan 2-3 bulan sampai terlihat tumbuh akarnya. Dan setelah tumbuh akarnya, siap untuk kita potong di tempat yang kita inginkan. Oke. Tadi dikatakan 2-3 bulan dibiarkan dan disiram menggunakan air sampai timbul atau muncul tanda-tanda akar baru. Setelah timbul akar baru, barulah dipotong dan dimasukkan ke dalam tanah yang baru, sehingga hasil cangkokan tadi menjadi sebuah tanaman atau tumbuhan yang baru. Anak bapak sekalian, ada yang mau bertanya dari penjelasan tadi? Tidak, Pak. Cukup jelas ya Rehan ya nak? Oke, cukup jelas. Silakan lanjutkan dalam pembuatan laporannya. Iya. Apabila ada kendala silakan sampaikan kepada Bapak. Waktu tinggal 2 menit lagi. Nanti setelah waktu kita habis,
Anak-anak Bapak akan membacakan laporan tersebut dan akan ditanggapi oleh teman yang lain. Contohnya, misalkan nanti ada Kodri membacakan hasil laporannya. Lalu nanti Bapak minta tanggapan siswa yang lain. Apakah sama atau berbeda? Nah, samanya apa yang sama atau berbedanya apa yang berbeda, sehingga di situ nanti anak-anak Bapak sekalian bisa memahami kata-kata atau kalimat-kalimat yang dibuat oleh temannya masing-masing. Tinggal 1 menit lagi. Waktu tinggal 1 menit lagi. Diusahakan buat semaksimal mungkin. Bapak sedikit menginformasikan untuk penilaian kita hari ini dalam pembuatan proyek pembuatan laporan. Di sini ada nilai tertingginya. Pertama, mengisi semua komponen laporan dengan lengkap. Jadi kalau lengkap laporannya berarti oke nilainya. Selanjutnya, yang kedua, menuliskan semua langkah kerja mencangkok dengan runtut. Runtut itu dalam arti kata dari awal sampai akhir tersusun dengan rapi. Yang ketiga, semua tulisan menggunakan kosakata baku. Nah, kosakata baku bagaimana Pak? Kata-katanya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi menggunakan kalimat yang baik dan benar. Baik, waktu kita sudah habis. Siapa yang mau membacakan pertama? Bapak catat namanya, ayo. Ya Pak, M. Kodri. M. Kodri. 1. Pilih batang yang lurus. Ya. 2. Batang dipotong dengan melingkar. 3. Dengan jarak 3-4 cm. Lalu kupas kulit batang. Yang kelima, kikis kulit batang untuk menghilangkan kambiumnya. 6. Kemudian kita bersihkan pakai tangan untuk menghilangkan kambium. Kemudian didiamkan sebentar. Siapkan tanah yang sudah diberi pupuk kandang. Lalu sirami dengan air. Pak Esma-nya di situ di aula. 7. Siapkan plastik setengah kilo dan potong ujungnya. Lalu kita masukkan ke batang yang ingin dicangkok. Ke-8. Siapkan plastik dan kemudian kita ikat ujungnya. 9. Kita lembabkan tanah dengan air. Lalu kita masukkan tanah ke dalam plastik. Kemudian plastik bagian atasnya kembali diikat. Dan kita beri lubang-lubang kecil agar tanah tidak terlalu lembab. 10. Kita tunggu 3-4 bulan agar akarnya keluar. Oke, terima kasih Kodri. Maaf. Oke, terima kasih Kodri. Alhamdulillah, terima kasih Kodri. Ya Pak. Selanjutnya, iya. Selanjutnya siapa yang mau memberi tanggapan atau mau membacakan hasil pengamatannya? Saya Pak, membacakan hasil pengamatan. Siapa? Rafael Shoki. Iya, silakan. Yang pertama, memilih batang yang lurus yang cocok untuk dicangkok. 2. Lalu buat melingkar dengan jarak 3-4 cm. 3. Mengupas batang kulitnya dan mengikis batang, lalu membersihkan dengan tangan agar menghilangkan kambiumnya dan biarkan sebentar. Sirami tanah yang sudah diberi pupuk kandang dengan air lalu dipadatkan. Yang kelima, potong ujung plastik dan masukkan batang yang mau dicangkok, lalu ikat dengan kencang bagian bawahnya. Yang keenam, lembabkan
campurkan tanahnya dengan air, lalu masukkan ke dalam plastik sambil dikepal-kepalkan agar padat, lalu diikat bagian atasnya. Agar tidak terlalu lembab, kita buat lubang. Setelah itu tunggu 2-3 bulan sampai terlihat akarnya. 8. Setelah tumbuh akarnya, siap kita potong di tempat yang kita inginkan. Oke, terima kasih Rafael. Terima kasih Rafael. Sama-sama, Pak. Oke, sekarang kita mau tanya jawab. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau bertanya kepada anak Bapak sekalian yang sudah memperhatikan video tadi. Tadi dikatakan memilih cabang. Cabang yang seperti apa yang kita pilih, Nak? Silahkan buka mic-nya. Saya bisa. Oke, Malika, silakan Malika. Batang yang lurus. Batang yang lurus. Betul sekali. Terima kasih Malika. Selanjutnya, setelah dipilih batang yang lurus, lalu batang tadi dikuliti, berapa panjang batang yang akan dikuliti? Silakan. Saya Pak Rafael Sombing. Silakan Rafael, silakan Rafael. Membuat jaraknya 3-4 cm, Pak. Oke, 3-4 cm yang dikuliti untuk mencangkok tadi. Terima kasih Rafael. Selanjutnya, setelah dikuliti, apa yang kita lakukan? Silakan buka mic-nya. Silakan M. Alif. Memasukkan tanah ke dalam plastik. Iya, memasukkan tanah yang telah disediakan ke dalam plastik. Terima kasih Alif. Setelah dimasukkan ke dalam plastik tadi tanahnya, apa yang kita lakukan, Nak? Mengikat bagian atasnya, Pak. Iya, siapa namanya? Raihan Andrian, Pak. M. Raihan Andrian. Mengikat bagian atasnya. Bagus. Selanjutnya setelah diikat, apa yang harus kita lakukan? Siapa buka mic-nya? Saya Pak Hakim. Silakan Habil. Menusuk lubang-lubang plastik agar tidak lembab. Iya, tunggu dulu Bapak bertanya. Habil, menusuk atau melubanginya harus besar-besar atau kecil-kecil aja, Bil? Kecil-kecil, Pak. Oke, membuat lubang kecil-kecil ya, Bil ya. Pada plastik. Bagus, Habil. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, setelah ditusuk lubang-lubang kecil, dibuat lubang-lubang kecil, apa manfaat dari lubang-lubang kecil tadi? Silahkan. Saya Pak Aswad Desa. Saya Pak Rafael Sombing. Aswad. Silakan Aswad. Agar tidak lembab, Pak. Iya, agar tidak lembab. Terima kasih Aswad. Jadi dalam pembuatan cangkok ditusuk-tusuk lubang kecil sehingga apabila kita siram dia tidak akan lembab, dan apabila kita siram airnya akan masuk, dan apabila berlebih dia akan keluar di lubang-lubang kecil tadi. Coba Anissa Nazmi. Mana Anissa Nazmi? Oke, Anissa Nazmi. Berapa lama kita harus menunggu cangkokan tadi sehingga tumbuh akarnya, Nak? 2-3 bulan. Wah, bagus sekali. 2-3 bulan. Bagus Anissa Nazmi. Saira masih di sini? Terdengar suara Bapak? Saira. Oh, mungkin jaringan ya. Terakhir, Sarlen. Sarlen. Ya, Pak. Oke, setelah tumbuh akar, apa yang harus kita lakukan, Nak? Apa?
siapkan kita potong di tempat yang kita inginkan. Ya, terima kasih. Setelah dipotong, di bagian bawahnya, di bawah plastik atau bungkusan tadi, baru ditanam ke tanah baru. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Silakan nanti dibuka WA grupnya. Bapak sudah mengirimkan evaluasi kita pada hari ini. Dicek nanti setelah ini. Kemudian Bapak ingin ada satu orang yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Saya Pak M. Kodri. Mencangkok adalah cara memperkembangbiakan tanaman di mana pembentukan akar pada calon tanaman baru ketika masih melekat pada tanaman induk, Pak. Iya, terima kasih Kodri. Jadi adalah mencangkok adalah apa tadi Kodri? Coba ulangi lagi, Bapak kurang dengar tadi. Mencangkok adalah cara memperkembangbiakan tanaman di mana pembentukan akar pada calon tanaman baru ketika masih melekat pada tanaman induk. Oke, terima kasih Kodri. Itu kesimpulan dari M. Kodri. Terima kasih. Jadi itulah mencangkok yang sebenarnya. Mencangkok merupakan vegetatif apa? Alami atau buatan? Ayo. Buatan. Mencangkok itu adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan berarti adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh siapa? Manusia, Pak. Manusia. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Sebelum Bapak kita akhiri, Bapak ingin menanyakan apa perasaannya? Silahkan dimulai dari Kodri. Apa perasaannya hari ini Kodri? Senang, Pak. Senang. Selanjutnya Hafiza, apa perasaannya hari ini, Nak? Senang dan lebih mengerti. Wah, senang dan lebih mengerti. Sarlen, apa perasaannya hari ini? Bisa melihat guru dan teman sehat. Wah, alhamdulillah sehat ya. Silakan Anissa Nazmi, apa perasaannya hari ini? Anissa Nazmi. Perasaan Senang, Pak. Senang, bagus. Aswad, silakan. Apa perasaan hari ini Aswad? Senang, Pak. Iya, senang. Rafael Sihombing, apa perasaannya hari ini? Senang dan menambah pengetahuan, Pak. Senang dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Habil, lanjut Habil. Apa perasaannya hari ini, Nak? Senang dan menambah ilmu, Pak. Wah, senang dan menambah ilmu. Selanjutnya Raihan Andrian. Senang dan bisa ketemu teman, Mak. Wah, senang dan bisa ketemu teman. Selanjutnya M. Alif, apa perasaan hari ini? Senang melihat kawan-kawan dan guru walaupun online. Iya, senang bertemu kawan-kawan dan guru walaupun sedang online. Bagus. Lanjut Malika, apa perasaannya hari ini? Senang, Pak. Senang, terima kasih Malika. Terakhir Saira, apa perasaannya Saira hari ini? Senang, Pak. Senang, alhamdulillah. Jadi dengan pembelajaran yang menyenangkan ini, mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi bermakna. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, ada yang mau disampaikan Alif? Enggak, Pak. Enggak, oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kelas kita akan ditutup dengan membacakan doa. Silakan Aswad membacakan atau memimpin pembacaan doa. Silakan Aswad. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. selesai. ya, terima kasih Aswad. Terima kasih anak bapak sekalian. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beristirahat setelah ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh anak bapak meninggalkan ruangan ini. Terima kasih.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parah. Ya, silakan. Baik Mas Rito. Siapa? Rekamannya disimpan. Jadi rekamannya disimpan Mas Rito. Iya Pak. Di kali waktu nanti mungkin nanti dengan Bu Suci